Jadi intinya sih begini, pada prinsipnya dokter, ketika hati kita bahagia, itu pasti otak kita itu berpositif thinking, kemudian raga kita itu akan sehat ketika otak berpositif thinking, raga, otak, dan hati kita senang. Jadi raga kita itu akan sehat ketika otak kita berpositif thinking, jadi tidak ada kata-kata negatif, berpositif terus, berpositif thinking, dan hati kita senang menghadapi apapun, kita happy. Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to our channel, yaitu di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Ketemu lagi sama saya Dr. Ifta di Nukleus Podcast ini ya. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang inspiratif dan juga banyak menolong orang lain dalam menghadapi kesehatan mentalnya. Ya, kita sambut yaitu Bu Hikmah Rashidah. Atau yang lebih akrab disapanya Bu Caci. Oke, nanti saya manggil Bu Caci enggak? Nah, jadi Bu Caci ini adalah seorang psikolog dan juga hipnoterapis di Rumah Sakit NU Tuban. Gimana Bu Caci kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Makasih ya Bu Caci sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita. Oke. Bu Caci, ini nanti kita ngobrol santai aja, jadi nggak yang tegang gitu, nggak apa-apa. Oke. Kan Bu Caci kan juga hipnoterapis, jadi pasti lebih kalem daripada saya. Saya kurang kalemnya. Kalau Bu Caci ini dari tampilan luar aja udah kelihatan kalau kalem, terus membawa ketenangan gitu. Aduh. Oke, Bu Caci, ini kesibukannya apa ya Bu Caci? Saya sakit banyak membantu biasanya anak-anak sekolah dari SMA 2 juga, dari sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga saya, biasanya diminta bantuan oleh dinas. Kemarin juga muter-muter 20 kecamatan kita nyari anak ABK juga. Jadi macam-macam lah. Oh mantap, berarti selagi saya masih bisa dan mampu. Berarti ini benar-benar dijadwal kesibukannya mau menyempatkan ke kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah Bu Caci, ini kan kita bahas soal hipnoterapis ya. Kalau hipnoterapis kan yang melakukan hipnoterapi. Nah sebetulnya hipnoterapi itu apa ya Bu Caci? Hipnoterapi itu kita biasanya sih kalau orang-orang menyebutkan itu banyak yang salah kaprah ya. Biasanya itu kayak hipnotis kan gitu. Atau bisa labelnya itu kayak uya kan gitu kan. Dan padahal sebetulnya kalau hipnoterapi itu adalah suatu relaksasi yang diberi, salah satu program atau salah satu terapi. Jadi dari situ sih ada induknya ya, induknya dari CBT itu ada bermacam teori-teori, yang salah satunya yaitu hipnoterapi. Hipnoterapi itu memberikan relaksasi kepada tubuh kita di alam bawah sadar kita. Oh gitu ya, jadi bukan hipnotis kayak yang uya-kuya terus kayak yang kalau di uya-kuya kan tidur gitu kan. Ini nggak yang gitu ya Bu Caci ya. Ini kita memberikan relaksasi. Iya, relaksasi dan memberikan kata-kata yang positif di alam bawah sadar kita. Oh gitu. Nah, fungsinya hipnoterapi ini untuk apa Bu Caci? Biasanya macam-macam sih Mbak, dokter maaf. Nggak apa-apa, dipanggil Mbak juga boleh Bu Caci. Jadi gini, kalau fungsinya kita lihat fungsinya memang kita itu membantu dari hal psikologis termasuk mental ya Mbak dokter ya. Jadi mental terhadap kesehatan mental manusia, bagaimana cara kita untuk memberikan pertolongan terhadap mental kita. Sebetulnya kita harus aware dulu lah gitu loh, aware di mental, karena tidak banyak sih orang harus aware tentang mental kita.
Jadi kurang paham, oh stres dan lain sebagainya. Dikira nanti kalau sudah masuk di hipnoterapi atau masuk di psikolog atau lain-lain dikira gila dan lain sebagainya. Padahal kan bukan seperti itu. Padahal kita mencoba membantu, memberikan jadi teman untuk gimana sih? Biar aware sama iya betul, gitu memberikan pengertian lah bagaimana supaya kita itu aware gitu. Caranya bagaimana supaya bisa aware terhadap permasalahan yang ada. Jadi kita cari pemicunya dulu nih. Oh gitu. Jadi pemicu dari beberapa hal yang dia buat cemas, misalkan ada permasalahan di anxiety, kecemasan atau fobia atau gangguan belajar. Biasanya ada anak yang malas belajar. Ada yang takut kegelapan, ada yang takut ketinggian, ada yang gemuk, minum obat sampai berkah dan lain sebagainya. Olahraga kok tidak kurus-kurus. Nah itu biasanya juga kita akan membantu itu. Gitu. Jadi salah satunya tadi ya, bagaimana kadang-kadang kan kita tuh kayak cuman ngomong stres tapi nggak tahu sebenarnya pusatnya itu sumbernya dari mana. Iya, Bu Caci. betul. Nah dari Bu Caci ini nanti membantu menemukan pemicunya apa sehingga bisa tertangani stresnya itu kayak apa. Oke, mantap. Nah Bu Caci ini kan tadi sempat disinggung ya, tadi kan ada pemicunya gitu ya, sampai seseorang tuh akhirnya muncul kayak stres atau cemas, atau jadi kalau dalam istilah medis mungkin orang-orang teman-teman di rumah juga udah paham ya terkait kayak depresi gitu-gitu. Sekarang kan saya rasa juga sudah banyak yang generasi muda yang aware akan kesehatan mental. Nah Bu Caci, pemicunya kan biasanya kan terkait ada trauma gitu ya. Iya betul. Nah itu Bu Caci mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman di rumah sebenarnya yang dimaksud trauma itu seperti apa gitu. Jadi begini dokter, jadi ketika pasien datang dan terlihat wajahnya itu udah kelihatan, kan udah beda ya kalau sudah dalam arti punya masalah atau punya gangguan itu sudah terlihat lah wajahnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu kita sebagai orang psikologi mesti tahu lah, pasti ada sesuatu ini kan begitu. Terus dari situ nanti kita akan menanyakan dulu proses kenapa, permasalahannya apa, jadi pemecahannya seperti apa. Terus memang dari awal sih memang dari orang yang datang itu pasti kurang terbuka ya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita, karena emang siapa kamu kan gitu kan. Tapi setelah kita ngajak obrol dan kita berikan motivasi dan lain sebagainya, akhirnya mau nih terbuka. Dari situ nanti kita bisa lihat bahwa ada masa lalu yang belum selesai. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu yang masa lalu belum selesai, yang akhirnya muncul di kehidupan yang akan datang. Jadi misalkan masa lalu nih, masa kecil nih, masa kecil orang tuanya terlalu nekannya pada saat belajar, pada saat melakukan aktivitas dan lain sebagainya, itu kenceng banget ini orang tuanya. Terus pada saat nanti ketika kita sudah dewasa, itu muncul kembali. Seperti layar bioskop itu yang keluar itu. Lah itu timbul kecemasannya, ketakutan itu timbul lagi. Jadi kayak film yang dimunculkan kembali. Gitu. Lah itu tandanya berarti masa lalu belum selesai. Biasanya hipnoterapi akan membantu itu untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Jadi kita memberikan yang namanya object imagery. Jadi objek imagery itu kayak kita gitu menetralkan atau mensucikan diri. Mensucikan diri itu seperti kalau kita orang agama Islam kan wudhu ya Mbak. Kalau sholat disucikan dengan wudhu. Betul. Nah, objek imagery itu jadi kita seperti membendakan atau menjadikan benda agar kita bisa menindaklanjuti dengan sempurna kan gitu. Seperti lagi kayak apa itu,
melempar jumroh. Nah itu kan mensucikan juga. Kalau agama Hindu mungkin mandi kembang dan lain sebagainya. Mandi apa itu yang di Bali itu? Oh iya, saya kurang paham. Ya itu salah satunya untuk mensucikan diri kita. Dibuktikan dengan membendakan itu kan gitu. Akhirnya diri kita menjadi bersih, merasa bahwa diri kita bersih. Itu pun juga terjadi pada kita. Seandainya masa lalu kita belum selesai, akhirnya kita memberikan itu dengan objek imagery, membendakan itu. Misalkan oh ini sebuah kamu kemarin pada saat usia berapa sampai berapa, penekanan dari orang tua sebesar berapa, diobjekkan itu sebesar biji jeruk misalkan. Anggaplah ini jeruk ini adalah penekanan terhadap kamu dulu. Coba sekarang bayangkan dan buat seolah-olah diri kamu pada saat kamu merasakan penekanan itu. Jadi didatangkan kembali itu penekanan itu. Setelah didatangkan, kita hapus, kita bantu untuk melupakan itu, menyelesaikan. Nah, seperti itu salah satunya, sehingga itu pun kita juga tidak secara satu kali atau berapa. Jadi memang butuh waktu karena kita bukan pesulap ya yang langsung bim salabim gitu kan, bukan seperti itu. Jadi kita biasanya ya ada 1 minggu biasanya dua kali pertemuan. Terus kemudian kalau memang biasanya orang yang susah dikasih tahu itu ketika dia hypnoself-nya ada yang namanya, setelah itu biasanya kita beri kayak semacam PR. Dalam arti PR ini bantuan sendiri ketika di dalam rumah. Ketika di rumah dia dibantu dengan cara diri sendiri, hypnoself diri sendiri. Afirmasi diri istilahnya. Kalau sekarang gitu bahasa kerennya afirmasi. Jadi afirmasi diri, bagaimana, apa sih yang kamu pingin lupakan. Nah itu diafirmasi diri, hypnoself sendiri. Setelah itu biasanya itu tidak apa ya namanya istiqomah, jadi nggak terus-terusan gitu lah. Ya biasanya kadang-kadang lupa sampai ketiduran kan gitu. Ya itu yang menyulitkan. Akhirnya nanti tambah lagi jadi 1 sesi lagi, jadi 1 minggu lagi gitu. Gitu. Jadi yang kita itu memang perilaku kita sekarang kan dipengaruhi sama kondisi kita yang dulu. Betul. Cuman kebanyakan nggak sadar ya kalau hal tersebut itu sebenarnya belum selesai gitu. Terus cuman kalau sekarang akhirnya kita mungkin ada orang yang lebih suka marah-marah, lebih suka ini itu karena mungkin di masa lalu ibunya juga seperti itu gitu loh. Pasti itu tidak kita tidak bisa memungkiri itu. Coba kita flashback ke belakang, ibu seperti apa, bapak seperti apa, pasti akan menangis dan mulai bercerita bahwa ibu saya seperti ini. Nah, seperti gitu. Itu salah satu untuk menyadari kalau sebelumnya di masa lalu mencari pemicunya itu tadi. Di masa lalu ternyata belum selesai itu ya Bu Caci. Nah, termasuk kalau yang kayak yang fobia, jadi kayak takut ketinggian, takut gelap, takut ruangan sempit, itu apa dipengaruhi juga sama trauma di masa lalu? Bukan. Kalau fobia itu pasti ada semacam peristiwa yang membuat dia betul-betul ketakutan, betul-betul terhimpit, yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh seperti fobia kecoa. Ini ada cerita salah satu pasien ya, salah satu pasien datang fobia kecoa. Jadi dengar cium baunya aja dia sudah panik gitu kan. Kalau fobia itu dia secara 6 bulan itu udah panik, keringet dingin, gemetaran kan seperti itu. Nah, itu asal muasalnya ternyata ketika kita cari pemicunya, ternyata pada saat gentengnya rumahnya dia itu dibangun, dia pas enak-enakan tidur sambil lihat TV. Nah, setelah itu ternyata itu rubuh gentengnya.
itu kalau nggak salah satu keranjang kecoa itu langsung menimpa dirinya gitu. Ya itu yang jadi pemicunya. Oh iya. Saya bayangin aja gitu. Lah itu nanti kita pakai dengan teori desensitasi. Ya, Oke. Berarti nanti kayak dipaparkan gitu. Betul. Ya Bu Caci ya. Oke. Jadi kalau yang fobia itu ya tetap sama ada triggernya, tapi bukan masa lalu yang belum tuntas, beda ya Bu Caci ya. Jadi tetap kita pakai gabungan antara relaksasi dengan paparan tadi, dengan paparan atau exposure teori tadi. Jadi gabungan lah gitu. Nanti gabungan untuk menyelesaikan dia akhirnya ketakutannya sama kecoa gitu ya. Soalnya kan memang ya kalau kayak ruangan gelap, ruangan sempit, ya kan, betul. Kayak mengganggu ya sebenarnya kan kasihan juga kalau tidak terbantu. Kan maksudnya kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba PLN mati lampu gitu lah. Terus kan kalau punya fobia kan jadinya dia pasti langsung panik semua, langsung keringat dingin gitu ya Bu Caci. Jadi harapannya ini membantu kalau misal ada kejadian kayak gitu dia sudah bisa tenang, betul. Nggak takut lagi sama gelap. Takut lagi. Oke. Nah, tapi dilakukannya itu nanti malah justru pada saat datang ke hipnoterapi dia akan didatangkan secara terus-menerus, Mbak. Oh iya. Dengan kejadian itu dia akan didatangkan terus-menerus dengan apa yang dia takutkan, sehingga nanti ketika dia masuk di dalam tubuh kita itu yang namanya teror di dalam tubuh kita itu nanti hormon-hormon stresnya itu bisa keluar gitu. Oh iya. Jadi secara terus-menerus kita dalilah. Jadi dengan itu tadi yang disebut desensitisasi. Oke, agak belibet. Jadi kayak dipaparkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya teratasi. Betul. Jadi memang kayak tadi misal takut gelap berarti akan dipaparkan dengan kegelapan. Tapi dalam tahap yang aman dan tetap kita pegang tangan dengan relaksasi tadi. Coba bayangkan gitu, kamu tidak usah takut ketika kamu pegang tangan saya, kamu tidak akan takut lagi. Coba bayangkan, konsentrasi, fokus dan seperti itu. Nah ya, jadi kalau teman-teman di rumah kalau memang punya ketakutan tersendiri, nah bisa nanti ketemu nih sama Bu Caci, nanti insya Allah akan dibantu dan meskipun diberikan paparan itu masih dalam tahap aman, jadi nggak yang langsung didatangkan gitu, terus malah jadi akhirnya keringat dingin apa nggak yang sampai kayak gitu ya Bu Caci ya. Tetap kita bantu, tetap kita pegang. Nah itu tetap dipegang, tetap diberi keyakinan bahwa ini aman. Nah oke. Nah Bu Caci kalau sekarang gimana ya Bu Caci kalau mungkin kan banyak ya yang gimana sih caranya aware kalau saya ini masa lalunya belum selesai gitu. Dari Bu Caci apakah ada kayak kiat-kiatnya tadi Bu Caci kalau ternyata saya ini dulu ada loh permasalahan kayak gini-gini gitu. Secara mandiri maksudnya. Tanpa dibantu profesional itu apakah bisa? Bisa sih kalau sebagian orang bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang itu memang sulit kita memaafkan diri kita sendiri saja. Kadang-kadang jangankan memaafkan orang lain, memaafkan diri kita sendiri itu aja sulit. Jadi banyak diri kita yang merasa bahwa diri kita itu terdolimi dengan sendirinya. Contoh ketika saya tidak bisa mengerjakan apa-apa ini, kayak kamu harus bisa mengerjakan. Misalkan, ini besok ini sudah harus diperiksa sama ada akreditasi dan lain sebagainya kan. Ini besok ini sudah waktunya, sudah deadline ini kayak gini. Padahal ini tenaga kita dan kekuatan kita sudah tidak mampu istilahnya. Jadi kita memaksakan itu. Seperti sama saja dengan mendolimi diri kita. Tapi kalau selama kita melakukannya dengan bahagia, yang pasti enjoy aja kan gitu. Jadi intinya sih begini pada prinsipnya dokter. Ketika hati kita bahagia, itu pasti otak kita itu berpositif thinking. Kemudian raga kita itu akan sehat ketika otak berpositif thinking. Raga, otak dan hati kita senang. Jadi
raga kita itu akan sehat ketika otak kita berpositif thinking. Jadi tidak ada kata-kata negatif, berpositif terus, positive thinking, dan hati kita senang menghadapi apapun, kita happy. Oke. Yang pasti raga kita akan sehat. Nah, raga dan hati. Oke, jadi memang relate ya, relate antara pikiran. Jadi memang ada relasi antara pikiran yang senang, pikiran yang positif, hati yang senang terhadap badan yang sehat. Ya, biasanya kalau saya singkat gini, Dok. Gimana? Roh, bukan roh itu roh kita itu bukan ya. Roh itu raga, otak dan hati. R itu raga, O itu otak, dan H itu hati. Raga itu akan sehat 100% kalau otak kita berpikiran positif dan hati kita senang gitu. Oke, mantap. Nah, Bu Caci, tapi sekarang kan ini kan membahas yang tadi ya, berpikiran positif tadi ya. Sekarang kan lagi banyak tuh yang ngomong juga tentang toxic positivity itu loh, Bu Caci. Nah, bisa dijelaskan berpikir positif tapi bukan berpikir positif yang toksik gitu di teman-teman di rumah. Oke. Kalau berpikir positif itu jadi diri kita dulu lah, tidak usah dengan orang lain. Jadi diri kita sendiri, tidak usah dalam arti menurut kita itu positif, tapi belum tentu menurut orang lain itu adalah positif juga kan. Jadi itu yang akhirnya akan jadi toksik. Merasa dirinya benar sendiri kan gitu. Jadi kita juga harus melihat kiri kanan, tetap kiri kanan, dan tetap akhirnya jadi jadi bagaimana cara kita untuk berada di tiap-tiap bagian itu, jadi fleksibel lah istilahnya kayak gitu. Bukan yang kaku yang ini harus gini gitu. Aku yang benar sendiri malah jadinya malah kacau kalau gitu ya. Toxic nanti jadinya. Nah, kalau berarti ini memang sesuatu yang butuh dilatih ya Bu Caci, untuk kita selalu mikir positif, kayak gimana mikir baiknya. Jadi kalau misal contoh nih ada permasalahan gitu ya, kok hari ini aku kesandung gitu ya, mungkin berarti kita harus ngubah mindset kita ya Bu Caci. Daripada kita aku hari ini kesandung bla 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 tambah merusak hari, di balik pikirannya mungkin aku kesandung supaya aku jadi lebih hati-hati. Kayak gitu ya Bu Caci ya. Jadi intinya sih kalau yang tadi dokter hari ini itu adalah hari yang kita pikirkan. Jangan kita menoleh ke belakang. Jadi ke depan kita belum tentu masih ada di sini kan begitu. Jadi apa yang ada hari ini, inilah yang kamu gunakan sebaik-baiknya. Jangan mengganggu orang lain. Intinya adalah berbuat yang sebaik-baiknya seperti itu. Iya, betul. Sip mantap. Berarti sebenarnya kayak ya ini loh, you only live today gitu ya. Kayak ya udah cuman hidup hari ini aja, gimana hari ini kita maksimal berbuat baik, mikir baik, karena ke depan kita belum tentu masih ada. Mikir ke belakang juga udah lewat. Mau diapain udah lewat, udah nggak bisa. Jadi hari ini yang bisa dilakukan apa gitu ya Bu Caci. Nah Bu Caci, ini jenengan sebagai hipnoterapis itu sejak kapan sih? Udah lama sebetulnya Dok. Kalau lihat, saya malah sudah lupa, kayaknya sudah lama, cuma saking lama. Sudah lupa. Jadi ketika itu memang saya terjadi pada diri saya sih, sebetulnya saya butuh terapis untuk kehidupan saya gitu kan, karena saya ingin melupakan masa lalu saya yang mungkin kurang mengenakan kan begitu, sehingga saya mencari seseorang yang mau menolong saya begitu. Jadi dari situ saya terus akhirnya kok terasa nyaman pada diri saya. Alangkah baiknya kalau saya belajar sehingga saya bisa membantu orang gitu. Iya. Kapannya udah saking lamanya. Kalau di rumah sakit NU sudah Kalau di rumah sakit NU hampir 4 tahun kalau nggak salah. Hampir 4 tahun ya. Dulu ini awalnya kalau kan sebelum ngambil hipnoterapi itu kan, jadi kalau hipnoterapis itu harus psikolog dulu atau sebenarnya
yang selain psikolog boleh Bisa. menjadi hipnoterapis? Kalau hipnoterapisnya itu selain psikolog, dokter, itu bisa dari mana saja, bisa dari komunikasi. Biasanya soalnya kita itu kalau relaksasi, biasanya itu adalah kata-kata yang kita dengarkan kan begitu. Kalau kata-kata kita baik, suara kita lembut, halus kan biasanya masuk di dalam jiwa kan gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu biasanya. Tapi kalau sudah dari alumni psikologi dan magisternya pun dari psikologi, biasanya lebih mudah karena Oke, gitu. karena dari awal sudah terbiasa Iya. untuk melakukan komunikasi Iya, itu ya betul. Bu Caci ya. Dulu kenapa ya Bu Caci kok pengen ambil psikolog gitu? Ya, saya itu pada dasarnya itu kan saya paling senang dengan anak-anak. Oke. Paling senang dengan anak-anak, sehingga saya kepingin melihat karakter anak itu sebetulnya seperti apa sih, ke anak ini seperti apa, anak ini seperti apa, jadi setiap anak itu kan beda karakternya. Betul. Nah, dari situ saya ngambil fakultas psikologi. Lah, saya lihat saya milih jurusan pendidikan pada saat itu. Oh gitu. Iya, pada saat itu begitu, makanya saya jadi konsultan pendidikan kalau di Kalau di bidang psikologi Iya. jadi konsultan pendidikan. Wah, mantap. seperti itu. Jadi saya paling senang melihat anak-anak yang apalagi bermasalah seperti itu. Jadi dalam arti bukan senang permasalahannya Iya. tapi saya senang ketika melihat anak-anak yang bermasalah itu bisa selesai dengan permasalahannya. Itu merupakan suatu hadiah lah buat saya kayak Oh gitu. gitu ya. Sip, mantap, inspiratif banget Bu Caci. Berarti teman-teman, jadi kemarin tanggal 10 Oktober ini ya Bu Caci ya, Ya, hari Hari Kesehatan Mental, ya. ya. Jadi memang sekarang tuh sedang Galakan. digalakkan gitu untuk lebih aware terhadap kesehatan mental, karena tadi berhubungan antara mental dan kesehatan badan gitu ya Bu Caci. Oke, Bu Caci, ini harapan untuk Bu Caci sendiri apa Bu Caci untuk kedepannya gitu? Kedepannya saya berharap sih dari mulai apa ya lembaga institusi sekolah ya, dalam arti mulai aware lah, mulai mengerti lah bagaimana ketika anak didiknya bermasalah seperti itu. Sekarang sudah mulai terbuka dokter. Jadi ketika anak mau masuk ke SMP atau SMA itu sudah pakai asesmen psikologi kan, sudah masuk situ kan. Terus sekarang masuk fakultas, masuk kuliah pun juga pakai itu kan. Terus kemudian SIM aja sekarang sudah pakai itu juga kan. Jadi sudah mulai mendunia ya, sudah mulai mendunia bagaimana kita aware terhadap kesehatan mental ya. Harapan saya sih lebih di lembaga, apalagi di lembaga pendidikan yang lebih paham mengenai anak didiknya, sehingga nanti bisa terlihat dari awal lah gitu loh, bisa teridentifikasi dari awal. Sehingga nggak sampai telat dan akhirnya jadi mengganggu proses belajarnya anak tersebut ya Bu Caci ya. Oke, kalau harapan untuk Rumah Sakit NU Bu Caci? Harapan untuk Rumah Sakit NU apa ya? Harapan Rumah Sakit NU semakin maju, semakin jaya seperti sekarang ini. Alhamdulillah sudah terlihat beda jauh dengan yang pertama kali. Saya bangga ya, saya bangga menjadi bagian dari Rumah Sakit NU. Oke teman-teman, jadi tadi ya sedikit recap. Jadi kalau misal teman-teman di rumah merasa ada kok misal menjalin hubungan kok nggak lancar, atau di rumah kok jadi sering marah-marah, merasa ada sesuatu yang salah tapi nggak bisa mengungkapkan gitu, atau ada ketakutan-ketakutan tersendiri, bisa menghubungi Bu Caci di klinik hipnoterapi Rumah Sakit NU ya Bu Caci ya. Betul. Nanti bisa janjian sama jenengan ya Bu Caci ya untuk waktunya. Atau kalau yang jadwal rutinnya hari apa Bu Caci? Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Selasa, Rabu, Kamis jam 2 sampai jam 6 sore ya Bu Caci.
Oke, teman-teman di rumah, semoga teman-teman di rumah sehat hati, sehat mental, sehat pikirannya, dan sehat badannya. Amin. Oke, Bu Caci, ini kita buat closing bareng-bareng ngomong sama saya. Nanti kalau kita ngomong Nukleus Podcast, ngobrol santai dan Mak News gitu ya. Oke. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan Mak News. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.